bersama Info Kursus. Lebih smart bersama Info Kursus. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Malta Maresa dalam acara Info Kursus. Kali ini kita akan membahas tentang membuat sanggul dan memasang perhiasan pada pengantin Jogja berkerudung tanpa paes. Kali ini kita langsung saja ke narasumber kita, Ibu Rita. Halo Ibu, apa kabar? Kabar baik. Sibuk apa Ibu? Kita akan menjelaskan untuk membuat sanggul dan memasang perhiasan pada pengantin Jogja berkerudung tanpa paes. Oke, silakan Ibu. Ya. Pemirsa, kali ini saya akan menjelaskan cara membuat sanggul dan memasang perhiasan pada tateres pengantin Jogja berkerudung tanpa paes. Dalam pembuatan sanggul dimulai dari rambut model akan diikat dahulu ke belakang dan ketinggiannya adalah setebah daripada tengkuk. Kemudian setelah diikat dipasangkan pandan, irisan pandan yang sudah dimasukkan ke dalam rajut akan dibentuk bulat seperti sanggul dan dipertemukan di bawah. Untuk memperkuat adalah ditusuk dengan aspal besar. Setelah itu kemudian rambut tadi menutupi pandan yang sudah terpasang di situ, dimulai dari samping, atas dan bawah. Kemudian kita tutup lagi dengan rajut berwarna hitam. Pemirsa, setelah sampai itu kita tutup dengan teplok yang kita sebut dari rangkaian melati. Setelah kita tutup dengan rangkaian melati, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan karang jagung. Setelah pemasangan karang jagung, dilanjutkan kita memakaikan ciput. Ciput pada pengantin Jogja berkerudung tanpa paes dipakaikan sesuai dengan pengantin Jogja berkerudung. Setelah pemakaian ciput dilanjutkan dengan pemasangan kerudung. Setelah pemasangan kerudung dilanjutkan dengan pemasangan bando yang merupakan rangkaian pager timun. Setelah pemasangan bando, kemudian dirapikan kita memasangkan bunga pengasih yang berada di sebelah kiri sanggul pengantin, yang merupakan untean, 3 untean setengah bawang sebungkul yang ujungnya memakai bunga kantil. Dan di sebelah kanan adalah untean tibododo yang terdiri dari juga setengah bawang sebungkul, 7 untai yang di ujungnya juga memakai bunga kantil yang segar. Setelah itu, setelah selesai semua, kita memakai kerudung panjang. Kerudung panjang ini dipakaikan sesuai dengan busana yang dikenakan oleh pengantin Jogja berkerudung tanpa paes. Pada busana Jogja berkerudung tanpa paes mengenakan brokat yang tertutup penuh, furing tertutup penuh mulai dari leher, ujung tangan sampai batas panjang kebaya. Dan warnanya boleh warna apa saja. Kebetulan pada kali ini kita mengenakan warna merah. Tetapi sebetulnya kita boleh mengenakan warna biru, hijau, orange ataupun kuning tergantung pada model tateres pengantin Jogja berkerudung tanpa paes. Sedangkan kain yang dikenakan pada tateres pengantin Jogja berkerudung tanpa paes adalah kain Jogja yang kita sebut nitik simbar lintang. Pada kain Jogja berkerudung tanpa paes di sini boleh juga mengenakan dari kain Jogja yang kita sebut juga dengan kain sido luhur, sido asih, ataupun di situ ada sido mukti. Tetapi yang lazim dipakai adalah nitik simbar lintang. Ciri khas daripada kain Jogja putri ataupun dari daerah istimewa Jogja adalah berlatar putih dan seret harus kelihatan. Seret pada kain Jogja adalah harus kelihatan, tidak seperti kain yang dikenakan pada pengantin Solo. Pemirsa, dalam pemakaian pengantin Jogja berkerudung tentunya karena temanya sudah berkerudung juga pengantin akan mengenakan stocking dahulu sebelum memakai kain, juga mengenakan sarung tangan yang dikenakan pada tangan pengantin menutupi aurat yang ada. Dalam pemasangan perhiasan pada sanggul Jogja berkerudung tanpa paes dipasangkan sepasang centung seperti yang dipasang pada pengantin Jogja Paes Ageng. Kemudian memakai petat gunungan atau sisir gunungan yang menghadap ke depan, sedangkan cunduk mentul yang ciri khasnya adalah batokan berjumlah 5 juga menghadap ke depan. Dalam tata rias pengantin Jogja Paes Ageng, pemasangan gunungan dan pemasangan cunduk mentul menghadap ke belakang. Itu adalah bedanya antara Jogja Paes Ageng dan Jogja berkerudung tanpa paes.
Pemirsa, setelah ini akan saya jelaskan dan tunjukkan cara dan alat dan bahan untuk membuat sanggul dan memasang perhiasan pada tateres pengantin Jogja berkerudung tanpa pais. Terima kasih Ibu untuk penjelasan awalnya. Cukup menarik bukan penjelasan dari narasumber kita kali ini tentang bagaimana membuat sanggul dan memasang perhiasan pada pengantin Jogja berkerudung tanpa pais. Masih penasaran? Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Masih di Info Kursus dan masih bersama saya Malta Maresa dan narasumber kita Ibu Reta DH Trisulo. Dan sekarang kita lagi membahas tentang membuat sanggul dan memasang perhiasan pada pengantin Jogja berkerudung tanpa pais. Untuk itu kita langsung lanjutkan lagi penjelasan dari narasumber kita Ibu Rita. Baiklah pemirsa, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan untuk membuat sanggul dan memasang perhiasan pada tateres pengantin Jogja berkerudung tanpa pais. Yang pertama adalah sisir sikat, gunanya untuk merapikan rambut yang kusut supaya mudah untuk diikat. Kemudian sisir sasak yang digunakan untuk mengikat rambut calon pengantin yang akan diikat dengan karet yang sudah dimasukkan ke dalam japit. Selanjutnya adalah nanti pemakaian hairspray supaya rambut akan tetap rapi dan kuat. Setelah pemakaian hairspray, alatnya adalah aspel besar yang nanti untuk memberikan penguat pada pemasangan sanggul yang terbuat dari irisan pandan yang sudah dimasukkan ke dalam rajut. Dan di sini juga ada jepit aspel kecil yang juga untuk melekatkan antara irisan pandan dengan rambut. Juga ada jepit bebek supaya menahan dalam pembuatan sanggul. Dilanjutkan pula di situ ada jepit kecil yang untuk menguatkan sanggul pada pengantin Jogja berkerudung tanpa pais. Dan ada jala di sini atau rajut yang nantinya akan menutup dari sanggul yang terbuat dari irisan pandan. Pemirsa, selanjutnya adalah jarum pentul nantinya yang akan digunakan untuk pembuatan pemasangan kerudung dan pemasangan ciput. Di sini adalah ciput yang nanti akan dipasang setelah kita memakaikan sanggul yang terbuat dari irisan pandan. Juga ada kerudung di sini juga akan yang menutupi sanggul dari pengantin Jogja berkerudung tanpa pais. Pemirsa, selanjutnya adalah alat ialah perhiasan yang akan dipasang pada sanggul pengantin Jogja berkerudung tanpa pais. Setelah pembuatan sanggul yang akan dipasang dulu adalah petat gunungan atau sisir gunungan yang akan dipasang menghadap ke depan pada sanggul Jogja berkerudung tanpa pais. Kemudian akan dilanjutkan dengan pemasangan cunduk mentul yang berjumlah 5 dan berbentuk batokan juga arahnya menghadap ke depan. Setelah pemasangan petat gunungan dan cunduk mentul akan dipasang adalah centung, sepasang centung besar pada pembuatan sanggul Jogja berkerudung tanpa pais. Pemirsa, selanjutnya akan saya jelaskan tentang bahan untuk pembuatan sanggul Jogja berkerudung tanpa pais. Pertama adalah irisan pandan yang sudah dimasukkan ke dalam rajut yang panjangnya adalah 2 jengkal ditambah 4 jari. Kemudian adalah bunga melati yang merupakan teplok nanti yang akan menutup sanggul yang terbuat dari pandan tadi. Dilanjutkan pula dengan pemasangan karang jagung, lazim juga disebut dengan lar-laran di sini. Pada istilah pengantin Jogja berkerudung kita sebut dengan karang jagung. Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan ciput untuk membentuk agar riasan Jogja berkerudung tampak anggun. Setelah pemasangan ciput dilanjutkan dengan pemasangan kerudung dengan pemilihan warna yang sesuai dengan kerudung yang akan dipakai, yang disesuaikan dengan busana yang akan dikenakan oleh pengantin Jogja berkerudung tanpa pais. Setelah pemasangan kerudung dilanjutkan dengan pemasangan bando yang berupa pager timun yang lebarnya adalah 4 jari. Setelah pemasangan pager timun akan dilanjutkan dengan pemasangan pengasih yang letaknya di sebelah kiri sanggul,
terdiri dari 3 untean melati yang kita sebut setengah bawang sebungkul yang ujungnya diberi bunga kantil. Setelah pemasangan pengasih, kita lanjutkan dengan pemasangan tibododo yang terdiri dari 7 untai setengah bawang sebungkul dan panjangnya adalah 3,5 jengkal dan ujungnya tetap memakai bunga kantil yang segar. Pemirsa, dapat diketahui untuk membentuk sanggul Jogja berkerudung tanpa paes yang terdiri dari irisan pandan yang sudah ditaruh di dalam harnet, kita membentuknya panjangnya adalah 2 jengkal ditambah 4 jari. Irisan pandan tadi dimasukkan ke dalam 2 harnet supaya pandannya tidak keluar, kemudian arahnya ditutupkan kembali, terbalik kita tutup lagi dengan harnet sehingga nantinya untuk membentuk sanggul irisan pandan tidak berantakan di kepala calon pengantin, dan dikuatkan bentuknya dengan tali dan dikuatkan pula dengan harnal besar sehingga membentuk sanggul, dan kemudian kita tutup lagi dengan harnet. Setelah ditutup dengan harnet, kita akan tutup dengan teplok yang terdiri dari rajut melati. Di sini nantinya akan kita tutup mengelilingi sanggul yang sudah berbentuk bulat, dan di sini sudah ada tali yang sudah dimasukkan ke dalam rangkaian teplok ini supaya tali nanti bisa mengikat dan tengahnya akan ditarik di tengah-tengah pas sanggul yang berbentuk bulat tadi. Demikian pemirsa, telah kami jelaskan untuk alat dan bahan dalam pembuatan sanggul dan memasang perhiasan pada pengantin Jogja berkerudung tanpa paes. Bagaimana pemirsa? Sudah ada catat alat dan bahan yang tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kita? Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Saya tahu Anda masih berada di tempat duduk Anda dan makin tidak sabar untuk mengetahui bagaimana cara membuat sanggul dan memasang perhiasan pada pengantin Jogja berkerudung tanpa paes. Untuk itu kita langsung lanjutkan ke narasumber kita tentang bagaimana membuat sanggul dan memasang perhiasan pada pengantin Jogja berkerudung tanpa paes berikut ini. Baiklah pemirsa, saya akan jelaskan langkah-langkah selanjutnya untuk pembuatan sanggul dan pemasangan perhiasan pada pengantin Jogja berkerudung tanpa paes. Langkah pertama adalah rambut disisir dan dirapikan kita dibantu oleh Ibu Dede Agus, dan sedangkan yang menjadi model dalam tateras pengantin Jogja berkerudung di sini adalah Mbak Desi. Ibu Dede sedang melaksanakan untuk mengikat rambut selanjutnya dari pengantin Jogja berkerudung tanpa paes. Rambut ini akan diikat nantinya setinggi setebah dari tengkuk. Dengan pelan-pelan di sini Ibu Dede Agus akan mengikat rambut calon pengantin. Rambut diikat dengan karet yang sudah dimasukkan ke dalam jepit. Karena rambut calon pengantin kita tebal, dari cara pengikatannya adalah bagian atas dahulu, kemudian akan dilanjutkan nanti bagian bawah yang menyatu dengan ikatan rambut semula. Dalam pembentukan sanggul ini, rambut bagian bawah disatukan dengan ikatan rambut yang pertama tadi, karena
rambut pada pengantin ini tebal, tidak bisa dilaksanakan pengikatan rambut untuk satu kali. Cara pengikatan rambut supaya tidak sakit adalah karet sudah dimasukkan ke dalam jepit kecil, jepit hitam yang diikat, kemudian dirapikan dengan sisir lagi untuk menambah supaya tahan lama dan bagus hasilnya. Akan diberikan hairspray kepada rambut yang sudah diikat tadi. Cara penyemprotan rambut tidak terlalu dekat dengan model. Bagian belakang pun juga diberikan hairspray supaya nanti dalam pembentukan sanggul yang terbuat dari pandan kelihatan bersih dan terikat semua ke atas dengan ketinggian jarak 1 tebah dari tengkuk. Kemudian rambut ditali dahulu. Setelah ditali oleh Ibu Dede Agus akan dipasangkan irisan pandan yang sudah dirapikan ke dalam harnet tadi dengan ukuran 2 jengkal ditambah 4 jari. Tentunya disesuaikan juga dengan bentuk kepala dari calon pengantin. Kita bergunakan jepit bebek di sini untuk menolong supaya irisan pandan yang dipasang dengan rambut tidak terlepas. Kemudian irisan pandan tadi yang sudah di dalam harnet kita satukan di bawahnya, kita kuatkan dengan aspel besar supaya tidak lepas dan membentuk sanggul bulatan. Setelah sanggul yang terbuat dari pandan menempel di kepala, kita kuatkan dengan aspel besar yang dipasang di kiri kanan untuk menguatnya, dan sudah kelihatan bahwa sanggul sudah terbentuk. Di sini ikatan rambut tadi akan dibagi untuk menutup pandan supaya tidak kelihatan. Akan dibagi 4. Tetap kita bantu dengan jepit bebek di sini. Rambut nanti diusahakan menutup seluruh pandan yang sudah menempel pada kepala calon pengantin. Kegunaan jepit bebek pada sanggul ini sangat berguna sekali karena akan menguatkan pada bentuk sanggul di Jogja berkerudung tanpa paes, sehingga tidak kelihatan kalau pengantin ini memakai sanggul yang terdiri dari irisan pandan. Jadi sisa rambut tadi, dalam ikatan rambut tadi dibagi 4 oleh Ibu Dede dan dipasang menutup semua di lingkaran pandan, dan untuk merapikannya akan ditutup dengan harnet yang berwarna hitam tentunya, yang sewarna dengan rambut. Tetap dalam penutupan dengan memakai harnet, kita tetap masih menggunakan jepit bebek yang akan sangat membantu dalam pembentukan sanggul Jogja berkerudung tanpa paes. Kita kuatkan lagi, kita tambah lagi dengan pemasangan karet untuk menguatkan pemasangan harnet supaya bentuknya tetap bulat. Satu persatu jepit bebek kita lepaskan. Masih ada ikatan tadi dari tali yang berada di belakang, nanti akan dirapikan oleh Ibu Dede. Setelah pembuatan sanggul terpasang yang terdiri dari irisan pandan yang sudah tertutup dengan rambut dan ditutup lagi dengan harnet sehingga hasilnya begini, langkah selanjutnya akan kita tutup dengan teplok atau kita sebut dengan rajut melati. Rajut melati atau teplok akan kita tutupkan pada sanggul yang sudah tertutup dan terjadi dengan bentuknya seperti bulatan jeruk, dan di samping rangkaian bunga melati yang kita sebut teplok tadi sudah terpasang tali yang akan diikat di sini menutupi semua sanggul yang sudah terpasang sehingga sanggul tampak cantik dan pantas dikenakan pada sanggul Jogja berkerudung tanpa paes, tentunya disesuaikan dengan wajah calon pengantin. Teplok yang dipasang pada sanggul Jogja berkerudung tanpa paes lazim juga dipasang pada sanggul Jogja paes satin. Ya,
Setelah pemasangan rajut melati akan dilanjutkan dengan memasang karang jagung. Karang jagung ini akan dipasang sebatas sampai di belakang telinga kiri dan kanan, kemudian di belakangnya kita diikat dengan tali juga. Karang jagung dipasang setelah pemakaian rajut melati. Setelah pemasangan karang jagung selesai, langkah selanjutnya adalah pemasangan ciput. Karena di sini adalah tata rias pengantin Jogja berkerudung tanpa paes, jadi kita tidak lepas untuk memasangkan ciput pada calon pengantin. Pemasangan ciput juga disesuaikan dengan bentuk wajah dari calon pengantin. Boleh memakai warna hitam, warna krem atau putih, disesuaikan dengan kerudung yang akan dikenakan oleh calon pengantin Jogja berkerudung tanpa paes. Pemasangan ciput dipasang simetris antara kiri dan kanan harus sama. Ya, Bu Dede masih merapikan dalam pemasangan ciput pada kepala calon pengantin. Pemasangan ciput kelihatan sudah rapi. Langkah selanjutnya, Bu Dede akan mengenakan kerudung yang akan dipasang pada kepala calon pengantin. Tentunya disesuaikan dengan busana yang akan dikenakan oleh calon pengantin. Pemasangan kerudung ini dikuatkan dengan jarum pentul, tentunya dipasang oleh Ibu Dede Agus yang sewarna dengan kerudung yang dikenakan oleh calon pengantin. Pemasangan kerudung ini tidak harus dengan warna gold, tetapi kita padukan dengan kerudung yang akan dikenakan oleh calon pengantin. Karena kebetulan calon pengantin nanti akan mengenakan busana berwarna merah, tentunya kerudung panjangnya juga mengenakan warna senada dengan kebaya. Kita padu di sini, Bu Dede Agus memberikan warna gold supaya menambah serasi pada pemasangan kerudung calon pengantin Jogja berkerudung tanpa paes. Setelah pemakaian kerudung akan kita lanjutkan dengan pemasangan bando yang terbuat dari melati juga berbentuk biji timun yang akan dipasangkan pada pengantin Jogja berkerudung tanpa paes. Bando melati yang merupakan rangkaian pager timun kita sebut di sini akan dipasang di depan karang jagung. Masih dalam rangkaian pembuatan sanggul Jogja berkerudung tanpa paes. Tadi setelah dipasang dengan irisan pandan yang sudah dibentuk membuat sanggul, kita tutup dengan rajut melati. Setelah pemasangan bando, kemudian akan dilanjutkan oleh Bu Dede Agus dengan memasangkan pengasih yang terletak di sebelah kiri dari sanggul pengantin Jogja berkerudung tanpa paes. Pengasih yang terdiri dari 3 rangkaian bunga setengah bawang sebungkul yang ujungnya diberi bunga kantil yang segar akan dipasangkan di sebelah kiri sanggul pengantin Jogja berkerudung tanpa paes dengan tidak menyentuh pundak dari calon pengantin Jogja berkerudung tanpa paes. Setelah pemasangan pengasih akan dilanjutkan dengan pemasangan tibododo yang terdiri dari 7 untai setengah bawang sebungkul yang panjangnya adalah 3,5 jengkal dan tetap ujungnya diberi bunga kantil yang segar. Dari sini pemirsa sudah bisa kita lihat bahwa pembuatan sanggul Jogja berkerudung telah kita kerjakan dengan sangat baik dan hasilnya sangat bagus sekali sesuai dengan bentuk wajah calon pengantin Jogja berkerudung tanpa paes. Pemirsa, setelah pemasangan pengasih yang terletak di sebelah kiri sanggul pengantin dan pemasangan tibododo yang terletak di sebelah kanan sanggul pengantin Jogja berkerudung tanpa paes, model calon pengantin Jogja berkerudung akan tampak anggun dan sanggul sudah terpasang, tidak mengurangi cantiknya dari calon pengantin dengan paduan antara bunga-bunga yang terpasang pada sanggul pengantin Jogja berkerudung tanpa paes sehingga pengantin tampak anggun dan cantik.
Cukup jelas bukan langkah-langkah yang telah diperagakan oleh peraga kita kali ini tentang bagaimana membuat sanggul dan memasang perhiasan pada pengantin Jogja berkerudung tanpa paes ini? Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Terima kasih pemirsa, Anda tetap setia di Info Kursus. Kita langsung saja lanjut ke narasumber kita untuk melanjutkan tentang bagaimana membuat sanggul dan memasang perhiasan pada pengantin Jogja berkerudung tanpa paes berikut ini. Pemirsa, setelah tadi pemasangan tibododo yang terdiri dari 7 unte setengah bawang sebungkul, langkah selanjutnya adalah pemasangan perhiasan. Yang pertama-tama adalah memasangkan petat gunungan atau kita sebut dengan sisir gunungan yang akan dipasang di antara sanggul dan karang jagung dan menghadap ke depan. Sisir gunungan yang dipasang pada pengantin Jogja berkerudung tanpa paes juga lazimnya dikenakan juga pada pemasangan perhiasan pada Jogja paes ageng tetapi menghadap ke belakang. Untuk Jogja berkerudung tanpa paes, pemasangan petat gunungan atau sisir gunungan menghadap ke depan. Setelah itu adalah pemasangan cunduk mentul yang berjumlah 5 dan bermotif batokan ciri khas dari Jogja akan dipasang berjumlah 5 dan menghadap ke depan juga. Pertama-tama yang dipasang di bagian tengah, kemudian di kiri kanan dipasangkan 2, sebelah kanan 2 dan sebelah kiri 2 yang dipasang simetris sehingga tampak dari depan pengantin memakai perhiasan di sanggul tampak indah dan anggun. Jarak antara cunduk mentul yang satu dengan yang lainnya adalah berjarak 2 jari. Pemasangan cunduk mentul tadi telah saya sampaikan bahwa berjumlah 5, bermotif batokan, merupakan ciri khas dari perhiasan yang dikenakan pada pengantin Jogja, baik untuk Jogja Putri, Jogja Paes Ageng, Kanigaran, ataupun Jogja berkerudung tanpa paes. Selanjutnya adalah pemasangan sepasang centung yang dipasang di depan bando melati dan centung yang dikenakan pada tata rias pengantin Jogja berkerudung tanpa paes lazim juga dikenakan pada tata rias pengantin Jogja Paes Ageng. Untuk menguatkan pemasangan centung ini akan diberikan juga jepit kecil supaya menahan letaknya centung tidak gampang jatuh pada wajah calon pengantin Jogja berkerudung tanpa paes. Kita kuatkan dulu pemasangan centung di sebelah kanan. Setelah rapi dan kuat akan kita lanjutkan dengan pemasangan centung di sebelah kiri. Selain memakai jepit hitam ataupun jepit kecil, kita dikuatkan pemasangan centung ini dengan memberikan jarum pentul warna sesuai dengan kerudung yang dikenakan oleh pengantin Jogja berkerudung tanpa paes. Setelah pemasangan sepasang centung, selesailah sudah kita dalam membentuk sanggul dan pemasangan perhiasan pada tata rias pengantin Jogja berkerudung tanpa paes. Demikianlah pembelajaran kita tentang tata rias pengantin kali ini. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat untuk kita yang menyaksikannya. Bagi Anda yang ingin memperdalam dan berminat pada bidang tata rias pengantin, Anda bisa menghubungi lembaga kursus dan pelatihan terdekat atau dinas pendidikan setempat. Atau Anda juga bisa kunjungi website kami di www.infokursus.net.
Akhir kata, saya Malta Maresa beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Salam Info Kursus.